Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lazuardi Yuda Pradana, Eskom Mkom, salah satu dosen pada program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dinamika Bangsa. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis merupakan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa pada semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar sistem informasi geografis, serta kemampuan dalam mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial menggunakan perangkat lunak, QGIS atau Quantum GIS, dan bahasa pemrograman Python. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup SIG, dan mengidentifikasi komponen utama SIG dan anatomi peta. Berikutnya, menerapkan sistem koordinat dan proyeksi peta dalam konteks geospasial. Menggunakan perangkat lunak untuk visualisasi dan analisis spasial, kemudian mengimplementasikan dan merepresentasikan data geospasial menggunakan bahasa pemrograman Python. Menerapkan SIG untuk menyelesaikan permasalahan real di dunia nyata berbasis lokasi. Kemudian, materi-materi dalam mata kuliah ini mencakup materi inti diantaranya yang pertama pengantar SIG atau pengantar konsep dasar sistem informasi geografis, yang kedua adalah komponen sistem informasi geografis dan map anatomi, yang ketiga adalah sistem koordinat dan proyeksi peta, yang keempat adalah visualisasi data geospasial dengan Quantum GIS, yang kelima analisis spasial, yang kelima representasi data geografis dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian proses pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan dan akan menggunakan pendekatan atau metode delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Nah, pada aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah interaktif untuk menyampaikan teori. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktikum menggunakan software yang tersedia yang kami gunakan, yaitu Quantum GIS dan bahasa pemrograman Python, serta diskusi kelompok dan studi kasus berbasis dunia nyata, persoalan dunia nyata. Pada aspek interaction, saya membuka ruang komunikasi dan kolaborasi melalui sesi tatap muka di kelas, dalam hal ini di laboratorium komputer, kemudian menggunakan WhatsApp group untuk diskusi lebih lanjut mengenai koordinasi tugas-tugas yang diberikan, kemudian LMS atau Learning Management System sebagai media distribusi materi, kemudian pengumpulan tugas, sedangkan pada aspek assessment atau penilaian dilakukan dengan 4 komponen dasar penilaian. Yang pertama adalah melalui tugas dan praktikum dengan bobot sebesar 35%, kemudian kuis dengan bobot sebesar 15%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Penilaian ini didasarkan pada ketetapan analisis spasial, kemampuan teknis yang dimiliki oleh mahasiswa, serta kreativitas dalam memvisualisasikan data, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Demikian informasi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang saya ampu. Berikutnya, akan saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di Laboratorium Komputer Universitas Dinamika Bangsa dengan materi yaitu representasi data geografis dengan bahasa pemrograman Python. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin saya akan awali dulu dengan pantun. Nah, nanti bisa dibantu dengan cakep gitu ya. Oke. Sungguh elok si batik Jambi. Batik dipakai untuk pergi ke Bengkulu.
Apa kabarnya mahasiswa dan mahasiswi sistem informasi? Semoga hari ini semangat dan konsentrasi terjaga selalu. Oke. Baik, seperti biasa, sebelum kita mengawali perkuliahan pada siang hari ini, agar prosesi perkuliahan kita diberkahi dan ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat untuk kita. Oleh sebab itu, tentu saja kita harus mengawalinya dengan doa. Karenanya kita akan mulai semuanya dengan doa. Untuk itu silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke ya. Hari ini kita akan masuk materi yang ada kaitannya dengan materi minggu sebelumnya. Nah, ini di depan sudah saya tampilkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu representasi data geografis dengan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya udah pernah kenal Python? Kenalan di mana kemarin? Ya. Nah, kita akan bahas materi ini, tapi kita akan sedikit flashback atau kilas balik untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Berhubung yang kita nanti akan merepresentasikan adalah data, ya. Nah, ya, berhubung yang kita representasikan adalah data, nah, maka nantinya kita akan berurusan atau mengulik kembali, mengulas kembali dengan materi komponen utama SIG. Masih ingat komponen utama SIG kemarin apa? Saya yakin banyak yang lupa nih ya. Ini saya ingati komponen SIG yang pertama ya. Ini saya catatin aja di sini. Komponen SIG. Yang pertama ada data. Oke, data pada SIG, sistem informasi geografis itu dibagi dua. Yang pertama data spasial, betul ya, data spasial ya, data. Nah, spasial. Yang kedua data apa? Data atribut. Nah, lebih lanjutnya kemarin kalau ada ingat ya, data spasial itu dibagi lagi menjadi dua. Ingat kan? Data apa tuh? Ayo. Data spasial dibagi dua. Benar. Data yang pertama adalah data dalam format raster. Yang kedua data dalam format vektor. Nah, itu yang kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita balik lagi ke komponen utamanya. Yang pertama ada data, yang kedua ada apa? Ada hardware. Kemudian yang ketiga ada software. Yang keempat, ya, sumber daya manusia, ada SDM-nya gitu kan. Nah, yang mengoperasikan, yang mengelola, mendistribusikan, menganalisis itu SDM, sumber daya manusia. Nah, untuk materi hari ini saya mau Anda semua fokus pada data. Data sebagai komponen utama dari SIG. Bagaimana data itu bisa direpresentasikan atau ditampilkan nantinya melalui sebuah visualisasi pemetaan. Nah, peta yang akan kita coba nantinya tampilkan, ini akan kita buat dan rancang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, oleh sebab itulah mata kuliah ini nantinya memiliki capaian pembelajaran ya, capaian yang nantinya Anda dapatkan di mata kuliah hari ini. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan perbedaan antara representasi data geografis vektor dan raster. Yang kedua, capaiannya adalah Anda bisa menjelaskan prinsip penggunaan pustaka atau library Python. Nah, gitu kan? Kita nanti akan bahas mengenai library Python yang membantu kita dalam merancang SIG. Di era digital, SIG itu digunakan secara luas dalam berbagai bidang, ya kan?
Contohnya kalau kalian pesan sesuatu melalui aplikasi Gojek atau Maxim, tentu saja kan lokasi penjemputan, pengantaran itu kan ditampilkan melalui peta kan. Nah, oleh sebab itulah representasi data geografis ini digunakan hampir di semua aspek teknologi, khususnya tadi yang saya sebutkan tadi ya, Gojek, Maxim ya, apalagi Grab, nah gitu ya, hampir semuanya menggunakan representasi data geografis, dalam hal ini peta digital, kayak gitu. Bagi mahasiswa TI dan SI, nah bagi mahasiswa TI dan SI atau teknik informatika dan sistem informasi, kemampuan mengolah data spasial sangat perlu, sangat relevan untuk kebutuhan industri digital saat ini, itu perlu ya. Nah, Python hadir sebagai bahasa pemrograman yang ideal untuk sistem informasi geografis karena sintaknya itu mudah dipahami dan sintaknya itu ramah pengguna newbie ya, ramah pengguna yang baru belajar. Artinya kalau kita baru belajar bahasa pemrograman, Python lah salah satu opsi yang paling tepat untuk yang baru belajar. Perlu diketahui bahwa Python itu punya library yang sangat banyak sekali, khususnya untuk perancangan SIG ya. Ada banyak sekali library Python yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan, tergantung peruntukan. Nah, kita coba dalami apa itu library volume nih. Nah, jadi kalau kita lihat ya, logonya, logo volume mereka mirip-mirip daun ya. Jadi volume ini adalah pustaka Python yang digunakan untuk membuat peta interaktif berbasis leaflet. Nah, leaflet ini merupakan salah satu library-nya dari JavaScript yang tujuannya adalah untuk menampilkan peta digital untuk keperluan programming, untuk keperluan perancangan sistem informasi yang referensinya geografis. Nah, nanti kita akan coba gunakan volume dan integrasikan dengan peta leaflet untuk menampilkan peta yang interaktif. Ya. Penasaran gimana caranya? Penasaran ya? Langsung saja kita akan coba studi kasus dalam bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Python, khususnya library volume, untuk menampilkan peta yang interaktif. Caranya gimana? Langkah pertama, kita harus, nih ya, kelihatan? Akses yang namanya Google Colab. Nah, karena di Google Colab inilah nantinya kita akan mengetikkan perintahnya, perintah pengkodeannya, atau pemrograman berbahasa Python-nya akan kita ketikkan di Google Colab. Sudah pernah pakai Google Colab? Sudah ya. Silahkan kalian akses e-learning untuk mengakses modul ini ya. Nah, jadi silahkan akses e-learning. Nah, di sini sudah saya upload modulnya ya. Silahkan aja diakses. Kalau sudah diakses modulnya di e-learning, silakan akses Google Colab. Oke. Silakan akses Google Colab. Pastikan Anda sudah login dengan akun Gmail-nya masing-masing. Sudah semua mengakses Google Colab? Sudah. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita akan menginstall library yang kita butuhkan. Library apa tadi namanya? Volume, betul ya. Nah, berarti nangkep nih, nyampe berarti ya. Volume adalah salah satu library yang tujuannya adalah untuk menampilkan peta digital yang interaktif. Caranya gimana? Yuk sama-sama kita ketikkan. Untuk langkah instalasi, silahkan ketik kodenya, kode Python-nya untuk instalasi library volume ya, pip install volume. Nah, pip install volume kalau sudah diketikkan, nah sudah ketik ya, silakan dijalankan, silakan kita running kodenya agar terinstall di Google Colab masing-masing. Kalau sudah menginstal volume ya, langkah berikutnya library yang sudah terinstall kita akan import untuk kita gunakan, karena kan sudah terinstall, maka harus kita gunakan untuk keperluan kita dalam menampilkan peta digital, peta yang berbasis leaflet tadi. Kalau sudah ini, silahkan buat baris kode baru di bawahnya. Nah, kita ketik apa?
import volume. Oke. Nah, sudah. Langsung saja langkah berikutnya, setelah kita import volume, kita akan coba menampilkan peta berdasarkan suatu titik lokasi, yang lokasi itu ditandai dengan koordinat lokasi. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah kita harus buat sebuah objek variabel untuk menyimpan data lokasi, ya. Nah, di sini kita buat objek namanya lokasi awal gitu ya. Nah, lokasi awal ini variabel yang nantinya Anda bisa ubah ganti namanya juga nggak masalah. Yang penting syaratnya dia jangan ada spasi. Lokasi awal. Nah, sudah nih ya, lokasi awal sudah diketik. Kemudian di dalam objek lokasi awal ini kita akan tempatkan koordinat lokasi. Untuk apa? Agar petanya itu nantinya bisa fokus atau menunjukkan lokasi yang ingin kita tampilkan melalui koordinat lokasi. Silakan cari koordinat lokasinya. Gimana carinya? Melalui Google Maps, betul ya. Kita pakai Google Maps saja dulu untuk mencari koordinat lokasinya, dan kita gunakan koordinat lokasi kota Jambi. Silakan. Ya, kalau sudah silakan di paste ya, atau disalin koordinat lokasinya ke dalam objek variabel yang kita buat tadi, itu lokasi awal. Ya. Sudah? Oke. Sudah? Oke. Nah, ambil koordinat lokasinya, diambil ya. Nah. Oke. Nah. Oke. Nah, ini sudah kayaknya, sudah semua nih ya. Nah, kalau gitu langsung saja langkah berikutnya, setelah koordinat lokasi kita tentukan dan kita tempatkan pada objek variabel yang namanya lokasi awal, berikutnya adalah kita akan buat satu objek lagi untuk nantinya menampilkan peta. Ya kan, ini menampung lokasi ya, kalau yang lokasi awalnya menampung lokasi. Kita akan buat sebuah objek lagi untuk nantinya menampung peta digitalnya. Nah, kita akan buat objek namanya apa? Peta. Peta sama dengan, nah, ini dia, peta sama dengan volume.map. Ketikkan volume.map, karena volume titik map ini ya. Jadi yang kita ketik itu ini. Setelah kita buat objek variabel, kita ketik di sana, panggil ya. Panggil function yang ada pada library volume, namanya volume.map. Nah, gini ya. Jadi volume.map ini adalah sebuah fungsi yang ada pada library volume. Gunanya adalah untuk menampilkan peta yang berbasis leaflet tadi. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita masukkan atributnya. Atribut pada volume.map adalah location, sama dengan lokasi awal yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang tadi kalian cari koordinatnya itu, nah kemudian masukkan ke dalam atribut location. Nah, itu ya. Kemudian kalau sudah, nanti, nah kita pelan-pelan aja. Nanti jangan lupa juga kita akan buat seberapa jauh kedekatan antara peta dan objek yang ingin kita tampilkan melalui titik lokasi. Nah, maka kita gunakan zoom_start. Nah, silakan dicoba. Ini ya, peta sama dengan volume.map, kemudian location sama dengan lokasi underscore awal. Zoom startnya berapa? Ya, zoom startnya 15. Artinya kalau 15 ini dia tidak terlalu jauh ya. Jadi angkanya semakin besar, semakin dekat dia ke lokasi yang dituju. Silakan dijalankan atau dieksekusi kodenya. Pastikan petanya tampil. Tampil nggak petanya? Tampil. Nah, ini ya. Kita udah tampilin petanya.
Udah tampil semua? Udah, oke. Kita tampil semua, oke. Oke ya. Sudah tampil petanya? Oke, baik. Sekarang berarti udah berhasil kita menampilkan peta digital yang interaktif melalui volume di library-nya Python. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri kalau mau nanya. Iya. Iya. Yang kuat suaranya ya. Iya. Oke, maksudnya bagaimana cara menambahkan titik lokasi? Ya, temennya ada yang nanya ya, katanya ini siapa namanya tadi? Salsa bertanya, saya menjawab gitu ya. Nah, katanya ini pertanyaan kan udah tampil gitu kan. Bagaimana caranya supaya bisa menampilkan titik lokasi atau place marker ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertanyaan yang bagus. Mari kita selanjutnya akan buat titik lokasi pada petanya. Ya, kita akan tambahkan titik lokasi. Kalau kita lihat petanya kan belum ada titik lokasi ya. Nah, maka kita akan tambahkan titik lokasinya. Oke, lanjut kita mengetikkan kode. Kali ini kita akan buat di bagian bawah kode yang tadi. Silahkan ketikkan namanya, kita panggil lagi function yang ada pada volume ya. Namanya volume. Ya, volume.marker. Nah, volume.marker. Nah, kemudian kalau sudah volume marker. Oke, sama seperti tadi caranya. Ya, di sini tambahkan aja koordinatnya. Sebenarnya di materi yang saya kirim melalui e-learning itu sudah lengkap saya sertakan di sana ya. Nah, jadi ada location, kemudian ada pop-up dan icon. Nah, berikutnya berarti kita tinggal tambahkan pop-up di sini. Pop-up ini fungsinya sebagai informasi yang tampil ketika place mark-nya diklik. Nah, kalau sudah, kita udah memberikan atribut pada marker yaitu location untuk menentukan titik di mana place mark atau marker itu berada. Yang kedua yaitu pop-up. Pop-up ini berfungsi untuk kalau place mark-nya diklik nanti muncul informasi di atas place mark-nya. Nah, dengan informasi yang kita ketik adalah kampus Unama. Berhubung lokasinya ada di kampus Unama, kita ambil koordinatnya tadi kan. Nah, berikutnya yang ketiga adalah icon. Icon ini nanti akan berupa simbol pada place mark-nya. Nah, kemudian jenis iconnya adalah info sign. Nanti kita akan coba kembangkan lagi, kita akan coba ganti info sign dengan icon yang lain. Kita akan gali icon yang bisa digunakan. Nah, berikutnya ada add to peta, artinya tambahkan atribut itu pada objek peta yang kita buat sebelumnya. Pada objek peta yang kita buat sekarang kita lihat hasil yang ditampilkan oleh volume.marker yang barusan kita coba. Nah, sekarang dia udah menampilkan titik lokasi. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan dan bisa tampil semua kan? Nggak ada kendala. Saatnya kita penugasan. Melalui praktikum yang barusan kita coba sama-sama, kita akan selesaikan studi kasus penugasan berikut. Tugasnya saya rangkum dalam bentuk studi kasus. Dinas Pariwisata Kota Jambi ingin membangun sebuah portal informasi wisata digital untuk mendukung promosi wisata di Kota Jambi ya. Nah, mereka membutuhkan peta yang interaktif yang menampilkan titik-titik lokasi wisata unggulan di Provinsi Jambi agar mudah diakses oleh wisatawan melalui website atau aplikasi. Nah, sebagai pengembang, Anda diibaratkan sebagai pengembang aplikasi ya. Nah, sebagai pengembang aplikasi sistem informasi geografis, Anda ditugaskan untuk membuat peta yang interaktif yang memvisualisasikan beberapa destinasi wisata populer di Provinsi Jambi menggunakan Python dan pustaka yaitu Volume. Tugas Anda adalah yang pertama
buat peta dengan pusat di Provinsi Jambi dengan tingkat zoomnya itu adalah 7 ya. Nah, tambahkan minimal 10 lokasi wisata di Provinsi Jambi. Jadi Anda harus menentukan titik lokasi 10 titik lokasi wisata di Kota Jambi, dan gunakan icon yang plus mark tadi ya dengan warna hijau dan simbolnya yaitu info sign untuk setiap lokasi. Ya. Nah, jadi ada minimal 10 lokasi, boleh lebih boleh, kurang jangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian tampilkan nama objek wisata sebagai pop up. Jadi seperti di gambar ya, kalau plus mark-nya diklik, maka muncul objek wisatanya. Misalnya saya klik plus mark-nya, muncul pop up-nya itu wisata Gunung Kerinci, misal seperti itu. Nah, kemudian tampilkan petanya secara interaktif di Google Colab. Nah, bisa ini ya. Silahkan dikerjakan. Nah, sudah bisa dikerjakan tugasnya? Sudah. Ada kendala? Bisa ya? Oke. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi materi kita dengan penggunaan representasi geografis menggunakan Application Programming Interface atau API gitu ya. Nah, tentu saja ini pembahasan yang lebih inklusif dan tingkat kesulitannya ya lumayan, tapi kaitannya dengan materi ini sangat erat sekali. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.